Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tsumma shalatu wassalamu ala sayyidis sadat. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah. Pemirsa, kita dipertemukan kembali dalam Damai Indonesiaku yang pada kesempatan siang hari ini pemirsa kita bersiaran langsung dari Masjid Al-Mukhlisin, tepatnya di Jalan Anggrek 3, Bumi Malaka Asri, Malaka Sari, Duren Sawit, Jakarta Timur. Nah, tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini berkaitan dengan apa yang menjadi keresahan kita selama ini, yaitu judi online. Ya, judi online penyebab sengsara dunia akhirat. Bersama guru-guru kita insya Allah nanti akan mengkaji bersama-sama. Ada Ustadz Nur Fadila, Ustadz Tile, kemudian juga ada Ustadz Fikri Haikal, dan guru kita Ustadz Abdurrahman Jailani, pemirsa. Dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Inilah Damai Indonesiaku. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah yang saya hormati, DKM Masjid Al-Mukhlisin, Duren Sawit, Jakarta Timur, ibu bapak, saudara-saudara, para pemirsa TV One yang saya cintai. Ada satu ungkapan, dengan harta hidup orang jadi bahagia. Boleh jadi, apalagi zaman sekarang, kata orang harta, uang bisa membeli segalanya. Dan sekarang ini memang uang yang dikejar, harta yang dicari. Persepsi inilah kemudian yang pada akhirnya menggiring orang-orang terjebak kepada judol. Apa judol tuh? Iya, lo terusin aja sendiri dah. Duit megang peranan penting, saudara. Boleh jadi duit megang peranan penting. Kulit kisut bisa dikencengin. Duit tuh. Hei. Duit. Hidung pesek bisa dimancungin. Duit. Operasi plastik. Benar? Enggak percaya tuh. Aki-aki. Kalau habis dapat nerima duit gusuran, lagunya lenjeh lagi tuh aki-aki tuh. Betul apa enggak? Duit ini memang megang peranan, boleh jadi, tapi perlu disadari. Bukan duit semata yang bikin hidup kita jadi bahagia. Apalagi kalau kita cari hartanya, cari uangnya dengan cara-cara yang menghalalkan segala macam larangan-larangan agama. Salah satunya lewat judi online. Saudara, ketahuilah tidak ada orang yang kaya karena berjudi. Lihatlah sejarah, enggak ada orang yang kaya, berharta, menumpuk uangnya karena judi. Yang ada adalah berapa banyak ekonomi hancur berantakan, berapa banyak anak keleleran di mana-mana, berapa banyak istri yang minta cerai karena memang kehancuran rumah tangga disebabkan dari ekonomi, terutama ketagihan judol. Ini darurat nih kondisi negara kita sekarang, judi online dan perputaran uangnya luar biasa. Maaf, sasaran dari judi online bukan menengah ke atas. Kenapa? Menengah ke atas persepsinya, saudara, enggak ada kerja keras, enggak ada peras keringat banting tulang kalau untuk mendapatkan uang dengan cara yang baik. Kalau kita pengen punya uang, kalau kita pengen jadi orang kaya, peras keringat, kerja keras, banting tulang. Maka lihatlah, judi online itu menyasar menengah ke bawah. Artinya sebagian dari kita masih punya persepsi pengen cepat kaya dengan cara yang instan.
Maka pantas kalau tadi viti-viti kita saksikan, narkoba, judi itu adalah perbuatan setan. Enggak ada kita bisa jadi kaya, berharta dengan cara-cara yang instan, enggak ada. Lewat judi itu adalah perbuatan setan. Kita lihat nih, saudara, setan itu paling senang kalau di antara kita bermusuhan. Betul apa enggak? Orang di kalangan berjudi antara satu dengan yang lain yang ada saling curiga, permusuhan sudah mulai dilakukan. Betul apa tidak? Yang kedua, mentalitas judi menyebabkan si pelaku jadi pemalas. Setan paling demen tuh. Kalau orang punya sifat pemalas, setan paling demen. Maka pantas digambarkan itu perbuatan setan, jauhilah. Karena memang setan paling demen sama orang pemalas. Hidup ini bukan undian saudara. Tanpa kerja keras, peras keringat dan banting tulang, lewat judi tahu-tahu bisa jadi kaya. Enggak ada. 10 kali main, mungkin menangnya cuma 2 kali, senangnya minta ampun, goblok. 10 kali masang, tembusnya cuma 2 kali, senangnya kabina-bina, blow on. Berarti yang kalah berapa? Banyakan yang kalah segitu senangnya. Enggak ada orang kaya karena hasil dari perjudian. Maka pantas yang kedua, amalan setan menyebabkan manusia jadi malas. Kalau udah malas, ngayal dibanyakin. Istrinya minta duit, bang, duit belanja, beras habis. Ntar dah kalau nomor gua keluar. Nomor gua keluar. Hayal. Kalau sudah malas, paketnya menghayal. Nah inilah ranjaunya setan. Maka pantas kalau dalam Quran disebutkan itu adalah perbuatan setan menyebabkan manusia jadi malas, lalai. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Dahulu di zaman baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, judi itu memang sudah jadi tradisi. Ini bukan cuma penyakit zaman kita sekarang ini nih. Dari zaman baginda Nabi ini udah jadi tradisi nih. Bahkan judi-judi yang dilakukan oleh mereka orang-orang terdahulu luar biasa. Enggak cuma taruhannya duit, enggak cuma taruhannya barang, enggak cuma taruhannya motor, tapi sampai istri dijadikan taruhan juga. Edannya zaman itu tuh. Di galangan penjudi nih, enggak cuma harta, enggak cuma uang, enggak cuma barang yang dijudikan, istri di rumahnya juga diikutin jadi taruhan. Sekarang kita negara bangsa ini, pemerintah sudah menyatakan darurat judi online. Karena memang judi itu seperti candu. Kenapa? Ada unsur penghayal di situ. Nanti dah, kalau dapat nomor nih, gue mau pergi umroh. Kalau nomornya tembus, gue mau pergi umroh. Dah geblek. Lihat lagi dampaknya. Selain permusuhan, kehancuran, terutama rumah tangga. Berapa banyak anak-anak yang keleleran karena ibu bapaknya boleh jadi kecanduan judi online. Berapa banyak rumah tangga yang bercerai boleh jadi karena pengaruh judi online. Enggak cuman itu, berapa banyak mereka saling membunuh. Ada bahkan yang bunuh diri cuma gara-gara ngikut judi online. Ini jebakan nih saudara. Yang saya tahu konon katanya di situs itu juga disiapkan pinjaman. Awas, ini perangkap nih. Yang nggak punya duit mau ikut judol, bankernya katanya menyediakan pinjaman. Minjem di situ tuh. Tapi ini berlipat-lipat. Inilah perangkapnya. Maka pantas kalau kemudian pemerintah menyandang
sekarang kita ini darurat judi online. Insya Allah nanti kita lanjutkan kembali. Baik, terima kasih Ustadz Fikri Haikal yang nanti insya Allah akan diteruskan oleh guru-guru kita. Memang benar apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Fikri Haikal bahwa maisir atau judi ini sebuah perbuatan klasik dari zaman Rasulullah sebelum Rasulullah SAW hadir bahkan. Dan ini sudah dilakukan oleh kaum jahiliyah. Artinya ketika kita terlibat dalam maisir atau judi ini, kita termasuk orang-orang yang jahil atau kaum jahiliyah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Lantas bagaimana bahaya dan dampak dari judol atau judi online ini? Insya Allah akan dijelaskan kembali oleh guru kita Ustadz Tile. Sesaat lagi tetaplah di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.